Resep pertama, tongkol keranjang saus tiram. Ini tongkol keranjang yang saus tiram yang sudah jadi ya. Ini rasanya enak banget, buatnya gampang. Ini cocok ya untuk menu harian atau menu sahur atau berbuka di rumah. Silahkan dicoba. Tongkol keranjang, digoreng ya, 4 tongkol keranjang. Ini kita balik. Kemudian ini kita angkat ya. Ini pakalnya. Ini. Kita buat bumbu tumisnya ya. Bawang merah dan bawang putih masing-masing 3. Bawang merah 3, bawang putih 3. Ikan setengah bawang bombay. Ini kita ini ya, tumis-tumis bawang bombaynya, kan kasih air ya dikit, kasih air dikit aja. Saus tiram 2, kecap manis 2. Aduk. Kita lagi buat bumbu tiram ini ya. Nah ini udah, ini kita kasih yang namanya cabai merah besar ya. Cabai merah besar itu sekitar 2. Masukkan setengah kita aduk hingga tercampur rata. Ini kita biarkan nih cabenya lagi dulu ya. Soal rasa ini udah enak. Ini saya lagi buat bumbu siramnya ya, buat ikan tongkol. Namanya ini tongkol saus tiram ya. Cukup. Kita siram ya. Ininya bumbu ini ya, bumbu siramnya ini ke tongkol saus tiramnya, ke tongkol keranjang. Oke, sekarang ini dia ikan tongkol keranjang saus tiramnya sudah jadi ya. Ini rasanya enak dan juga mantap. Silahkan coba. Resep kedua, kembung bakar bumbu kuning. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya. Ini cocok dijadikan sebagai hidangan sahur ataupun berbuka. Silahkan dicoba. Nah, ini ada ikan kembung banjar ya. Ini seger-seger banget, baru saya beli. Ini sekitar 1 kilo kurang, cuci bersih. Tapi baru ngilangkan baunya, kita kasih jeruk nipis aja ya. Nipis, jeruk nipis. Kita balik posisi yang sebelahnya ya. Nah, ini kan 5 kaneri, 1,5 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 7 bawang putih, 8 bawang merah. Ini kita blender. Nih, kasih minyak ya buat ngeblendernya. Nah, ini bumbu yang sudah di blender sama kita tadi ya. Nah, ini bumbu halus yang sudah di blender ini kemudian akan kita kasih seasoning ya. Kasih 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk lagi. Semuanya kita aduk ya. Yang sudah dikasih itu diaduk lagi yang kita ke dalam bumbunya. Bumbunya sudah kita racik, udah kita kasih jeruk nipis. Ini udah nggak begitu bau. Kemudian kita masukkan ke dalam ini ya. Nih, racikan bumbu yang tadi sudah kita buat. Kembung ini kita kasih lumuri semuanya. Karena ini kembung ini akan kita bakar ya. Jadi biarin dia bumbunya meresap, kita kasih dulu ya. Sekarang ini kalau kalian mau pedas bisa ditambahkan cabai ya. Karena saya di sini nggak mau bikin pedas ya. Jadi saya nggak menambahkan cabai. Nah, ini kembung ini kita kasih lumuri seperti ini. Tuh, kita ambil lagi kembung yang lainnya, kita lumuri dengan bumbu kuning yang sudah
kita blender tadi ya. Nah ini kembung yang sudah dilumuri sama bumbu kuning ya untuk bakar seperti ini. Ini akan kita diamkan ya sekitar 30 menit, setelah itu kita bakar. Nah ini sudah sekitar 1 jam ya saya diamkan ya. Ini cukup, ini kita akan bakar kembungnya. Kita bakar di teflon ya seperti ini ya, di pemanggang 1 kembungnya ya. Ini gunainnya apinya api sedang aja atau api kecil, cenderung itu ya. Kita bakar loh, atau kita panggang ya, kita ini ya baliknya ya. Kambing yang sudah kita bakar. Balik lagi ya, ini harus balik-balik. Bikin kembung bakar. Nah ini ikan kembungnya lagi kita bakar ya. Jadi bakar itu pelan-pelan, udah gitu apinya kecil aja. Kembung ini jangan, hati-hati ya, jangan sampai patah ikan kembung ini. Karena ini ya, ikan kembung ini nggak kita bakar, nggak kita goreng ya, langsung kita bakar. Jadi plating ke dalam piring terus kita makan. Ini ya ikan kembungnya yang sudah matang, kembung bakar seperti ini ya penampakannya. Ini kembung bakarnya ya, kembung bakar bumbu kuning seperti ini. Silakan ya dicoba resepnya, ini enak sekali. Resep ketiga, ikan goreng gurame saus mentega. Ini enak banget. Bumbunya itu ikan gorengnya udah itu banget ya, terasa, terus dikasih sambar saus menteganya makin mantap banget. Yuk dicoba ya, ini cocok nih dijadikan hidangan untuk menu sahur atau berbuka atau untuk acara-acara spesial. Silahkan coba ya. Saya punya ikan gurame ya sekitar 450 gram. Ini udah saya ini ya potong. Ini guramenya saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kita kasih perasan jeruk nipis ya, biar menghilangkan amisnya lagi. Kemudian kita kasih yang namanya marinasi aja dengan penyedap aja ya. Kita kasih sekitar 1 sendok teh penyedap. Ini kita marinasi dengan penyedap aja, marinasi aja. Kasih ini aja, penyedap seperti ini. Nah ini kemudian kita diamkan dulu ya gurame ini sekitar yang namanya 15 menit lah, 15 menit sampai setengah jam. Kemudian setelah itu kita akan goreng. Nah, ikan yang sudah saya marinasi dengan penyedap saya kasih ini ya tepung sasa. Tepung sasanya nggak usah banyak, dikit aja. Ini. Nah ini kemudian kita goreng ya. Saya sudah menyiapkan minyaknya udah panas, kita goreng. Ini goreng juga ya. Kita goreng sampai dengan garing dengan menggunakan api sedang saja. Kita balik ya, biar semua sisinya itu tergoreng. Ini kita biarkan lagi. Ini gurame yang sudah matang ya, yang daging ini matang, jadi cukup ya. Ini kita angkat dagingnya. Seperti ini kita akan goreng yang ini ya, badannya. Kita goreng sampai dengan garing juga ya. Nah ini ikan gurame ya yang badannya lagi saya goreng. Cepat gosong, tapi malah dia nanti kalau menggunakan api yang ukuran segitu tuh matangnya merata ya. Nah, ini udah cukup ya. Kemudian saya angkat yang badannya seperti ini. Nih. Kemudian kita akan tumis bumbunya ya. Saus tiram. 2 sendok makan saus tiram, makan kecap bangong atau kecap manis ya merek 42 sendok makan saus tomat. Ini saus tomat bisa diganti dengan saus pedas.
pada bubuk sekitar setengah sendok teh ya, setengah sendok. Kemudian kita aduk ya hingga tercampur rata. Nah ini kita sisihkan dulu ya, kita mulai tumis bumbunya. Masukkan 3 sendok makan bulben atau margarin ya. Kita biarkan bulben dan margarinnya ini dia mencair dulu. Tambahkan 4 bawang putih, bawang bombay. Ini bawang putih dan bawang bombaynya ini akan kita tumis sampai dengan wangi atau harum ya. Tumis. Ini wanginya udah mulai harum nih. Kita masukkan ya bumbu tiram yang tadi sudah kita buat. Nah ini kemudian bumbu tiram ini kita campur dengan yang lainnya. Kita rasa ya apa yang kurang. Saya tambahkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok makan gula ya. Aduk lagi ya, masukkan cabai ya, cabai, tambahkan air itu sekitar 60 ml air, kita tambahkan. Kita aduk-aduk dulu ya, apakah rasanya sudah enak atau belum. Mantap, jadi rasanya itu gurih pedas gitu ya, gurih pedas, udah enak banget. Ini kita biarkan mendidih dulu bentar ya, mendidih seperti ini. Terakhir saya masukkan daun bawang sekitar 2 ya atau 1, tapi ini ukurannya besar. Kita kasih parutan tepung maizena ya. Kita buat yang namanya saus tiramnya ini mengental ya. Sudah cukup, ini kemudian kita matikan dan kita akan siramkan ikan guraminya. Oke, ini ikan gurami yang sudah saya goreng ya. Ini udah garing banget. Kemudian kita kasih dada-dadanya, karena kita kan tadi menggorengnya pilet ya, kanan kiri. Sambar siram dari yang namanya saus mentega ya. Ini beneran enak banget ya. Ini dia gurame goreng saus mentega sudah jadi. Silahkan dicoba. Resep keempat, tongkol cabai hijau pete yang enak sekali. Ini bikin lagi buatnya sampang, bumbunya cuma ditumis dan diiris. Ini cocok untuk menu berbuka atau sahur ya. Silakan coba, ini mantul sekali. Kasih itu ya terigu, kemudian masukkan tongkol potongan yang sudah kita potong-potong lagi ya. Matang aja ya. Lagi beli tepung terigu tadi biar nanti kita ini goreng ikan tongkol ini nggak meletup-letup ya. Cukup ya, kita angkat aja tongkolnya. Nah seperti ini kita sisihkan, kita buat bumbu tumisnya ya. Ini ada 5 bawang putih dan 3 bawang merah. Kita masukkan, tumis-tumis sampai dengan bawang putih bawang merahnya matang ya. Masukkan lengkuas, masukkan 3 daun salam. Balik lagi hingga bawangnya dan bawang putihnya wangi ya. Kita masukkan 7 cabai hijau besar dan 7 cabai merah putih. Nah itu makin 7 ya. Setelah seperti ini kita masukkan 1 gelas air ya. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh penyedap. Kemudian kita aduk. Masukkan ikan tongkol potongan yang tadi sudah kita goreng ya. Goreng setengah garing. Kita masukkan. Kan kecap manis ya. Kecap manis sekitar 1 sendok makan. Kita aduk kembali. Kita biarkan airnya tuh sedikit surut ya. Ini kita diamkan dulu. Nah ini udah enak sekali. Oke, ini soha rasa sudah enak sekali ya, sudah cukup. Kemudian saya masukkan pete sekitar 1-2 papan, tomat sekitar 1 ya. Kemudian kita aduk tomat dan petenya dengan ikan tongkolnya. Ini sudah tercampur rata dan airnya juga sudah sedikit surut ya, seperti ini ya. Ini tinggal kita plating dan kita rasakan.
tongseng atau istilahnya tumis ya. Kita plating, kita lagi plating ke piring ya. Ini rasanya enak banget dan buatnya simple ya. Sekarang ini dia ya, tumis tongkol, cabai, dan petainya sudah jadi. Resep kelima, ayam kecap sederhana yang manis dan gurih bikin nagih. Ini cocok dihidangkan untuk berbuka ataupun sahur. Nah, ini ada sekitar 1 kilo ayam. Ayam ini kecil, dipotong kecil seperti ini ya. Kita tambahkan racik ayam ya, racik ayam goreng. Tapi kita pakai setengah aja. Dan semuanya. Terus kita aduk ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini udah ya. Sudah tercampur rata. Ini kemudian akan kita diamkan atau kita bawain dulu ya, marinasi dulu lah sekitar yang namanya 15 menit. Kita goreng ya ayam yang tadi sudah kita marinasi sekitar 15 menit. Kita goreng sampai dengan setengah matang aja ya. Nah, ini udah cukup ya. Ini kemudian kita angkat ayamnya. Nah, ini kita lakukan. Kita ini sudah goreng seperti ini ya. Goreng ayam ini ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan jahe. Kita onceng-onceng sampai dengan wangi ya. Dulu ya, masukkan air ya, air sekitar 300. Saya menambahkan sekitar 6 sendok makan kecap ya. Saus tiram sekitar 2 sendok makan. Aduk dulu kecap saus tiram ini, diaduk dulu ya. Kasih 1 sendok teh penyedap. Nah, ini kita aduk semuanya ya. Dan saya masukkan ayam yang tadi kita goreng, kita masukkan lagi ya. Kita kan mau buat ayam kecap. Terus ini ayam ini akan kita godok ya, atau ayam kecap ini sampai benar-benar surut gitu. Nah ya, atau agak menyusut. Ini biar cepat matang, kita tutup ya. Kita biarkan sekitar yang namanya 12 menit lah. Ini ayam kecapnya sudah matang ya. Tuh airnya sudah mulai menyurut seperti ini. Kita kasih daun bawang sekitar 2 daun bawang. Kalau kalian suka juga bisa dikasih yang namanya sambal ya, cabai ya, irisan cabai. Tapi karena saya tidak mau, saya jadi begini aja ya, polosan aja ya, biar nggak pedas. Kecapnya sudah jadi. Ini kita akan letakkan ke dalam piring dan disajikan ya. Ini rasanya udah enak banget, pokoknya mantap. Nah, ini ayam kecapnya ya, sedang kita plating ke piring. Ini enak banget, bumbunya meresap gitu dan rasanya tuh mantul. Di sarapan atau buat yang namanya ide bawa suami anak ke sekolah ya atau ke kantor. Ini kita kasih kuahnya ya, biarin ada kuahnya. Sekarang ini dia resep ayam kecapnya ya. Ini enak sekali, silahkan ya dicoba, ini mantul. Resep ke-6, ayam pop. Ini ayam popnya bener-bener gurih banget, bikin nagih. Bumbunya itu meresap sampai ke daging dan daging itu empuk, apalagi dijual pakai sambalnya ya, sambal pedesnya. Allah, makin mantap. Yuk silakan coba ya. 1,5 ekor ayam ya, ayam ini broiler. Ini sudah saya buka kulitnya buat menjadi ayam pop ya. Kemudian masukkan bawang putih ya, ini akan keker ya sedikit. Nah, kita blender sampai dengan halus. Nah, ini 1,5 ekor ayam ini yang kita masukkan ya. Masukkan ini bawang putih yang sudah kita blender ya, kita masukkan. Ini ada 5 daun salam jeruk yang udah dirobek seperti ini ya. 2 ruas jahe, 1,5 sendok teh penyedap, 1 sendok teh
gula garam, 2 sendok teh gula pasir, 550 ml ini air kelapa ya, air kelapa muda. Kita masukkan santan kara ya. Santan kara ini kita sisain dikit, ini kita aduk ya, kita aduk semuanya hingga tercampur rata. Jadi tadi bumbu-bumbu yang kita kasih kita campur ratain ya. Kalau kalian punya serai bisa dipakai serainya. Kita hidupkan kompornya sampai dengan airnya ini mendidih. Nah ini ayam popnya atau ininya sudah mendidih ya, seperti ini ya, sudah mendidih seperti ini. Ini akan kita tutup, kita akan rebus sekitar 45 menit dengan menggunakan api kecil. Kita rebus ya. Nah ini dia ayam popnya sudah matang. Ini udah wangi banget ya, wanginya sampai keluar-luar, udah enak sekali. Artinya bumbunya meresap ya sampai ke dalam. Ini bisa langsung dimakan ya seperti ini. Tapi kalau mau digoreng juga boleh, kan kita goreng ya sebentar aja. Oke, kita goreng ya ayam popnya ya. Kita goreng ini kita balik. Kemudian kita angkat lagi ya. Ayam popnya udah kita goreng. Ini lakukan hal yang sama untuk ikannya ya. Koleknya atau sambal ayam popnya ini 5 bawang putih, ada 8 bawang merah, tomat, cabai merah besar, 7 cabai merah kecil ya. Ini semuanya kita goreng ya, goreng sampai dengan bumbu cabai, bawang dan tomatnya matang ya, atau sampai dengan wangi lah. Nah ini begini sudah cukup ya. Ini akan kita angkat. Ini akan kita haluskan ya sambalnya ini. Ini kita masukkan yang kita goreng ya, cabai merah, bawang putih, bawang merah dan tomat yang sudah kita goreng. Kita masukkan di 250 ml air bekas tadi rebus ayam pop ya. Tadi bumbu yang sudah di blender ke minyak ya, minyak yang bekas tadi goreng ayam pop. Ini kita goreng sambalnya ini sampai dengan matang ya, agar tidak bau lama. Masukkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap, setengah sendok makan gula pasir, sisa santannya ya tadi ya, santan sekitar 2 sendok atau 1,5 sendok. Sehingga kita masukkan, kita aduk hingga tercampur rata dengan bumbunya ya. Pastikan semua bumbu yang tadi kita kasih tercampur rata juga dengan sambalnya. Kita buat nih sambalnya sedikit surut ya, jangan lupa tes rasa ini sambalnya udah enak atau belum. Sambalnya segini sudah oke ya, sudah mantap dan juga sudah surut. Jadi kita akan masukkan ke dalam piring dan kita akan sajikan bersama dengan ayam pop ya. Sekarang ini dia ya ayam pop yang sudah jadi. Kita kasih sambal dari ayam popnya ya. Nah, ini sambal ayam popnya seperti ini. Ini sambalnya, ini ayam popnya. Silakan ya dicoba resep ayam pop yang mantul ini dan bikin makan tentunya nambah. Resep ke-7, ayam ungkep. Ini ayam ungkep ini adalah sebagai dasar untuk bikin ayam goreng, ayam bakar atau ayam kecap. Ini enak banget. Ini bisa disajikan ya untuk menu berbuka atau puasa yang instan-instan aja. Silahkan dicoba ya. Ini bumbunya meresap sampai ke tulang dan daging. Oke, ini ada 4 ekor ayam ya. Ayam ukuran sedang saya potongnya itu sekitar 8 potong ya. Jadi satu ayam itu saya potong 8. Ini besar-besar seperti ini. Saya mau buat ayam ungkep ya. Ayam ungkep ini cocok nih kalian hidangkan atau sebagai stok untuk bulan puasa ya. Jadi kita bikin ayam ungkep, kita taruh di freezer, nanti bisa dibakar, bisa digoreng, atau bisa disambal kecap seperti itu ya. Ini ayam ungkep, ayam 4 ekor ini yang akan saya jadikan ayam ungkep ini. Saya sisihkan dulu ya, saya buat bumbunya dulu. Ayam ungkep, ayam 4 ekor ini yang akan saya jadikan ayam ungkep ini. Saya sisihkan dulu ya, saya buat bumbunya dulu.
Biar enak biasanya bumbunya tuh harus banyak ya. Saya masukkan 2 ruas jahe, lengkuas dan juga kunyit ya, 2 ruas. Ini 15 bawang merah dan 10 bawang putih kita masukkan. Masukkan kemiri, ini kemiri yang sudah disangrai ya. Ini sekitar 10 kemiri. Kemudian kita tambahkan dengan air biar ngeblendernya tuh lebih mudah. Ini bumbunya bisa diulek atau di blender, karena ini bumbu banyak saya blender aja ya. Ini kemudian kita akan blender ya. Sudah saya blender ya. Kita tambahkan air seperti ini. Kita kasih serai sekitar 3. Masukkan daun salam ya sekitar 5. Masukkan 10 daun jeruk ya. Daun jeruknya 10. Ini kita robek dulu daun jeruknya. Masukkan penyedap sekitar 2 sendok makan ya. 2 sendok makan penyedap. 1,5 sendok makan garam. Kemudian kita aduk ya hingga tercampur rata. Jadi karena kita buatnya dalam jumlah besar ayamnya ya, sekitar 4 ekor, jadi pastikan bumbunya ini banyak. Jadi nanti kalau bumbunya udah enak, mau kita goreng juga tetap bisa ya, goreng aja bisa, atau mau dibikin dibakar atau dikecakin tetap bisa ya. Kita masukkan ya ayamnya ya. Ayamnya sekitar ini ya 4 ekor atau dipotong 8 jadi 32 potong. Kemudian ini kita aduk ya. Kita aduk ayamnya biar tercampur rata. Jadi saya bumbu airnya tuh nggak banyak, sedikit aja. Kita takutnya di sini ayam kayak gini, ini ayam boiler gini, pasti dia akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Nah ini ayam ungkep ya, ayam ungkep yang sudah saya buat ya. Jadi saya ambil setengah karena banyak banget. Ini kan buat 8 ini ya, ayam ungkep untuk 4 ekor ayam. Ini sudah dipotong seperti ini. Ini ayam ungkep ini ya cocok banget nih untuk digoreng langsung, atau mungkin mau dibakar atau dibuat ayam kecap bisa ya dari sini ya. Nah, saya sudah menyiapkan wadah ya, wadah seperti ini. Ini wadah ini bisa kita pakai untuk menaruh ayam yang sudah kita buat ya, seperti ini ya. Nah, kita taruh ayamnya. Ini bisa muat sampai yang namanya 6 ayam ya, 6 potong tergantung ukurannya sih. Nah, ini seperti ini kita masukkan ya. Nah ini seperti ini ya, tuh. Ini lumayan nih, bisa dapat banyak ya. Ini bisa dipakai untuk keperluan digoreng langsung bisa, dibuat ayam bakar bisa. Oke, ini ayam ungkep ini bisa kita langsung goreng atau kita bisa taruh di frozen ya, seperti ini ya. Ini kita tutup satu, kita taruh buat frozen, nanti buat persediaan kita sahur. Kalau sahur nanti bisa kita goreng, dan yang sisanya bisa kita goreng. Nah yuk dicoba ya bikin ayam ungkep